You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Pertama-tama saya bersyukur buat kesempatan yang Tuhan berikan. Setiap kali seperti pujian kita ya, hidup ini adalah kesempatan dan kesempatan untuk melayani Tuhan. Jadi di tengah-tengah kesempatan yang indah ini kita bersyukur ya kepada Tuhan. Saya mengucapkan selamat TBC ya, Tahun Baru Cina ya. Jadi buat semua teman-teman yang tidak merayakan juga kita bersyukur ada hari libur gitu ya. Nah, saya coba siapkan, sebenarnya ini satu tema yang saya sendiri juga sadar betul kita sedang sama-sama dalam perjalanan ya untuk memahami perubahan ini. Saya terus berpikir perlu terus banyak diskusi karena ya jujur aja kita belum ada yang sangat expert dalam hal ini. Jadi karena itu saya juga berharap nanti sharing dari teman-teman juga ya bisa sama-sama melihat apa yang menjadi peluang ya dalam pelayanan kita secara khusus. Nah, jadi bagian saya adalah bicara pelayanan perkantas di era digital. Teman-teman, kita ada dalam dunia yang memang sedang sangat cepat berubah. Very fast changing world. Ditambah lagi secara khusus situasi yang kita alami dengan corona ini, ya membuat akhirnya pelayanan digital ini, sebenarnya kan pelayanan digital ini kita sudah pikirkan sebenarnya dari beberapa tahun lalu secara konteks perkantas. Tapi kayak kita dipaksa gitu ya dengan corona ini 1 tahun terakhir untuk memikirkannya lebih serius. Bahkan mulai mencoba. Yang dulu rasanya nggak mungkin, sekarang akhirnya jadi mungkin ya. Dengan situasi dan kondisi yang ada. Jadi akhirnya saya coba berpikir begini teman-teman. Saya bagi 2 kali ya sesi kita. Yang pertama saya mau sharing conviction. Apa yang kita yakini dari firman Tuhan. Dari melihat kondisi yang ada. Dan nanti bagian yang kedua kita masuk lebih praktikal. Nah ini saya coba share pengalaman saya. Tapi lebih jauh lagi teman-teman, saya pikir kita bisa tanya jawab dan kita bisa saling share ya. Nah, jadi saya mulai dengan conviction. Saya pikir di tengah-tengah pandemi tahun lalu khususnya, ketika Maret itu terjadi, kami di Jakarta juga cukup bingung gitu ya. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana persekutuan? Tiba-tiba kita harus ada di rumah saja begitu ya. Sementara kami kalau di Jakarta punya Bible study rutin dengan mahasiswa seminggu sekali. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, itu kemudian akhirnya saya bersama dengan beberapa teman staff yang lebih muda, saya lihat ini kesempatan kita diskusi, kita sama-sama belajar untuk melihat apa yang perlu dilakukan. Dan waktu itu, firman Tuhan yang sangat berkesan bagi saya adalah 2 Timotius ini. 2 Timotius 4 ayat 2 dan 5. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, pasal 4 ayat yang kedua dikatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Lalu ayat yang kelimanya mengingatkan tentang diri sang pelayan. Ya, kalau tadi bicara kesiapan secara ladang, ini bicara diri. Kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Jadi teman-teman, kayak Tuhan lagi bicara di tengah situasi yang sulit. Lihat, panggilan kita adalah terus memberitakan kebenaran, terus jaga diri kita sebagai orang-orang yang dipanggil melayani. Sehingga saya mengambil kesimpulan yang ada dalam tafsirannya John Stott. Dia mengatakan dari ayat 2 dan ayat yang kelima ini kita bisa menyimpulkan panggilan untuk memberitakan firman pada segala kesempatan, dalam segala kebenaran, dan dengan segala usaha. Saya pikir kalau Paulus waktu itu menyerah dengan situasinya, saya pikir ya kita nggak punya surat-surat yang indah begitu ya. Tetapi Paulus dengan luar biasa, kalau kita lihat ya, ini tulisan Paulus, dia mendesak Timotius
Di masa-masa Paulus sebenarnya kalau perhatikan ayat 6 sampai ayat 8, dia bicara sebentar lagi dia sudah akan mengakhiri pertandingan yang baik. Jadi, ya seperti lagu kita tadi ya, pada segala kesempatan, tetap yang diberitakan itu kebenaran dan usaha. Dan saya pikir mungkin banyak hal yang kita take it for granted selama ini. Bisa ibadah rutin gitu ya. Akhirnya kita melihat iya ya, perlu lagi sesuatu yang diusahakan lebih jauh lagi. Nah, jadi itu keyakinan pertama yang saya terima. Dan saya pikir itu yang menguatkan ya. Kalau dikatakan sampai hari ini kita masih bisa terus melakukan pelayanan, saya pikir ya karena firman Tuhan yang menopang. Yang kedua, saya jadi belajar Paul's mission strategy. Strategi misinya Paulus, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan, misi Paulus ini menarik, dia melayani di Asia. Asia kecil, Asia Minor. Pada waktu itu Asia bukan sekadar nama benua, tetapi salah satu provinsi di wilayah koloninya Roma. Teman-teman bisa lihat itu ya, kalau kalian dekat itu peta Asia, dan Paulus kemudian base di kota Efesus. Efesus ini kota pelabuhan, dan Paulus base ada di situ. Menariknya apa? Perhatikan catatan Kisah Rasul 19, ya. Nah, mungkin kalau kalian baca secara keseluruhan, Paulus kemudian tiba di Efesus, lalu di situ ada beberapa murid. Nah, saya mau fokus kepada ayat 9 dan 10. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malah mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga, nah perhatikan efeknya, semua penduduk Asia, nah ini pasti agak exaggerating ya, semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Lihat lagi nih, Asia itu ini yang tengah tadi ya. Kalau kalian bisa perhatikan ada kursor saya di situ ya. Ini Asia. Paulus tuh ada di Efesus. Dia stay di Efesus 2 tahun. Dia mengajar di ruang kuliah Tiranus. Nah, itu kalau digali ayatnya jadi menarik sekali. Memperhatikan begini teman-teman ya. Pada waktu itu, orang-orang biasanya memang menunggu di Efesus. Kan itu kota pelabuhan. Kalau mereka mau trade, mau kirim barang, dan seterusnya menerima barang, mereka harus ada di Efesus. Nah, pada waktu itu kan nggak ada jadwal kapal yang sangat fix seperti kita. Sehingga mungkin mereka bisa berhari-hari, bahkan berbulan-bulan ada di Efesus, nunggu kapalnya datang. Atau nunggu apa yang mereka mau sampaikan. Dan Paulus pakai kesempatan itu. Paulus tidak masuk ke provinsi Asia dalam-dalamnya, dia cuma stay di Efesus. Tapi perhatikan efeknya. 2 tahun dia stay, dia pelayanan di ruang kuliah Tiranus, orang-orang dari berbagai wilayah datang ke Efesus, ternyata ikut kuliahnya Paulus, dan mereka pulang. Ini dikatakan seluruh Asia mendengar Injil, mendengar firman Tuhan. Jadi saya memperhatikan begini ya, Paulus pelayannya strategis. Jadi Paulus juga punya pertimbangan. Makanya misalnya kita baca kitab Kolose, Paulus tuh nggak pernah ke Kolose. Tapi jemaat Kolose merasa berhutang kepada Paulus karena mereka dirintis oleh Epafras, yang adalah orang yang nampaknya ketemu Paulus di Efesus. Ya, jadi teman-teman, bagi saya melihat peluang pelayanan juga ada strategi gitu ya. Dan ini jadi hal yang menarik. Paulus pakai kesempatan. Nah, nanti kalau lihat lagi ya, ada banyak ayat-ayat yang waktu itu sangat kayak apa ya, selama ini saya udah pernah lihat ayatnya, tapi situasi pandemi itu kayak ayatnya jadi shining brighter gitu ya. Misalnya kita tahu ya, Paulus nulis surat beberapa di penjara. Nah, ya, tapi kan kita waktu itu juga tiba-tiba harus karantina di rumah gitu ya. Saya pikir kalau kita aja di rumah lalu kita kemudian idle,
Dalam arti kita nggak ngapa-ngapain karena merasa, aduh kayaknya I can do nothing. Saya justru melihat luar biasa loh. Kesimpulan yang Paulus sampaikan, 2 Timotius 2 ayat 9, karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Wah, ini waktu itu saya jadi langsung ngeliat gitu ya. Ini bukan kesempatan untuk stop pelayanan hanya karena kita ada di rumah. Kita sama Paulus, kita jauh lebih beruntung. Dan waktu saya perhatikan luar biasanya apa? Beberapa surat-surat terbaik Paulus dia tulis justru dari dalam penjara. Jadi sebelum kita bicara lebih jauh pelayanan digital segala macam, kita harus dapat conviction-nya dulu. Bahwa situasi tidak menjadi penghalang, kita harus bisa tetap melayani dengan segala usaha dan segala macam. Dan ini sesuatu yang Tuhan panggil untuk kita di situasi yang sulit sekalipun, termasuk buat perkantas di Sumatera Barat. Jadi kalau teman-teman perhatikan, saya jadi ingat kutipan berikut ya. Firman Allah itu tidak akan pernah terbelenggu oleh para penentangnya. Itu yang kita pelajari dari hidup Paulus. Kecuali oleh pemberitanya. Kalau kamu merasa, wah Padang ini mayoritas, kita ditekan segala macam, kita nggak bisa ubah situasi kondisi langsung dengan gampang, tidak. Tapi firman Allah terbelenggu. Firman Allah terbelenggu kalau engkau dan saya yang harusnya memberitakannya, kita diam. Kita tutup mulut kita. Kita tidak menggunakan semua fasilitas kesempatan yang ada. Jadi saya sadar betul ya, God's word can never be changed by its opponents, only by its messengers. When you and I, when we silent, then God's word change. Firman Allah tuh tertutup ketika kita juga diem begitu ya. Nah, ini benar-benar teman-teman saya nggak tahu ya. Buat saya waktu itu memberi semangat banget. Saya di rumah, saya nggak keluar-keluar, tapi ternyata firman Tuhan tidak terbelenggu. Sayanya terbelenggu. Teman-teman kalau tahu ya, saya juga beberapa kali kan juga punya kesempatan mengunjungi daerah-daerah, termasuk juga pernah ke Padang gitu ya. Saya tuh termasuk tipe yang jarang di rumah. Saya pernah hitung tuh 1 tahun kalau lihat traveling segala macam pelayanan ya. Ya ampun, saya tuh pernah 1 tahun itu kira-kira sekitar 6 bulan itu ada di luar rumah. Secara jumlah hari. Kadang-kadang traveling Kamis berangkat, pulang Senin pagi atau Senin sore. Besoknya pelayanan, Selasa, Rabu, Kamis berangkat lagi misalnya ya. Pelayanan, nanti pulangnya bisa Minggu, bisa Senin gitu ya. Dan waktu pernah hitung tuh, ya setahun ini loh saya di rumah, mungkin cuma 6 bulan, 6 bulannya di luar rumah. Tapi waktu saya perhatikan, kesempatan saya ada di rumah kali ini malah dalam anugerah Tuhan tuh ya, saya belum pernah ke Papua, tapi selama online malah sudah pernah ke Papua beberapa kali gitu ya. Pelayanan online. Jadi saya jadi sadar begitu, ini cuma masalah, bukan masalah kita ada di mana, tapi kita punya keyakinan yang dalam nggak akan hal ini, ya. Sehingga untuk melakukan online ministry, ya saya pikir we need conviction. Dan the most important conviction is from the Bible, ya. Nah, tentu sisi-sisi yang lain ya kita lihat ya, perkembangan zaman sangat cepat ya. Lalu kemudian ini generasi yang kayaknya dekat sekali dengan internet, dengan segala macam gadget. Nah, kita masuk bagian lebih praktis ya. Bagian firman Tuhannya saya pikir cukup untuk teman-teman lihat ya. Evolusi terjadi. Tapi evolusinya juga dalam berbagai hal yang digital ya. Sekarang kebutuhan dasar manusia itu bukan cuma sandang, pangan, papan, tapi juga wifi, kuota ya. Nah, ini membuat kita jadi menyadari bahwa memang kita sudah masuk dalam era yang sifatnya digital. Mau tidak mau, kita harus peka. Tuhan kan bilang kita garam dunia. Kita terang dunia. Teman-teman, saya jadi sadar begini ya.
mungkin kita perlu menafsirkan ulang. Karena kan kalimatnya Tuhan nggak bilang gini, kamu adalah garam, kamu adalah terang. Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan bilangnya kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Jadi Tuhan memberikan konteks di mana kita harus hadir. Garam itu harus ada dalam dunia. Karena kamu garamnya dunia. Jangan garam kumpul sama garam jadi gudang garam kita ya. Nah, kita mesti jadi garamnya dunia. Terangnya dunia. Nah, di mana dunia? Waktu kita tinggal di kamar, di rumah, di kosan, kita nggak bisa kemana-mana. Di mana duniamu? How you define world? Wah, saya lagi langsung mikir gitu ya. Wah, dunia saya ada di HP saya gitu ya. That's my world. That's part of my world gitu ya. Itu bagian dari dunia yang Tuhan berikan bagi saya. Jadi, teman-teman tidak bisa tidak. Ini bagian dari panggilan kita. Ini bukan cuma sekedar tren, lagi pandemi gitu ya. Saya lagi berpikir gitu ya. Mungkin orang bilang, dunia maya tuh banyak banget hal-hal yang buruk. Bukankah di situ kita harus hadir ya? Kan sama lah dunia ini busuk. Ya kita hadir jadi garamnya dunia. Dunia ini gelap, kita hadir jadi terangnya dunia. Bisa nggak kita pakai media sosial, internet untuk hal-hal yang buruk? Oh bisa banget, sama kayak dunia ini. Kamu mau main sama pelacur, jatuh ke pelacuran, main judi bisa. Tapi dalam dunia yang kita real juga, yang kita bisa setiap hari jalani, kita juga bisa memberitakan Injil, kita juga bisa hidup benar, kita bisa membangun gerakan untuk mengajak orang berdoa. Jadi sebenarnya nggak ada yang terlalu berbeda kok. Cuma itu yang saya bilang ya, ketika situasi melanda kayak kita tuh diberikan nama Tuhan, how you define your world? When you're just in your own room, which is your world? Di mana duniamu? Nah, sosial media telah membuat akhirnya dunia itu yang datang sama kita ya. Bukan lagi kita yang mesti kemana-mana, tapi dunia itu seolah-olah ada di genggaman kita. Nah, ini jadi pertanyaan penting buat kita. Apa yang kita lakukan? Kamu ikut, bisa akses pornografi, di Twitter banyak film-film porno singkat untuk bantu masturbasi. Banyak orang yang senang akses cepat. Ada video-video yang membangkitkan hawa nafsu. Misalnya kamu bisa akses di YouTube, kamu bisa akses di mana? Di Instagram TV, IGTV. Banyak teman-teman. Kita mau apa? Poinnya adalah kita mau apa dengan dunia ini. Buktinya, toh kita juga ada di sana. Minimal teman-teman punya akun ya. What's the point of making akun? Ngapain juga bikin akun kalau kamu nggak bisa melihat signifikannya dunia itu? Kadang-kadang saya jadi berpikir begitu ya. Walaupun memang kita bisa diskusi tentang itu ya, tapi saya jadi sadar bahwa kita mesti mendefinisikan what is the world. Lalu yang kedua juga kita lihat bagaimana dunia digital ini berkembangnya luar biasa. Nah, kita coba lihat ya. Ini beberapa data saja. Silakan nanti teman-teman cari data-data, karena ini kan data dari salah satu website. Dikatakan sekarang itu 1,4 miliar orang itu ada di Facebook. Lalu di YouTube, di Instagram itu kira-kira 8.000 million gitu ya. Terus kemudian di Snapchat dan seterusnya. Dan WhatsApp itu diakses di 180 negara, termasuk juga Twitter dan segala macam. Nah, saya pikir ini karena dari bule ya, dia nggak terlalu ini yang ngetop di sana. Nanti kita coba lihat gitu ya. Gimana digital media di Indonesia? Nah, saya pikir saya selalu ikutin ya, teman-teman. Saya nggak tahu punya akses, harusnya punya ya, karena kita bisa akses internet. Teman-teman bisa cari APJII ya. Saya selalu ikutin polling terakhirnya, hasil survei mereka. APJII ini Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Dia keluarin hasil riset
surveinya dulunya tiap 2 tahun. Tapi ini menarik ya, 2017 dia keluarin, sekarang makin cepat ya. 2017 dia keluarin, 2018 dia keluarin. Saya sudah ikutin dari sekitar 2014. Tiap kali keluar saya lihat tuh. Apa yang menarik surveinya? Teman-teman, Indonesia penduduknya berapa? Kalau kita lihat, sensus terakhir bilangnya 270-an ya. Nah, datanya APJII ini tahun 2018, itu penduduk Indonesia 264,1 juta jiwa. Ya, 264. Yang punya akses internet berapa banyak? Wah, dulu tuh yang punya akses internet saya ingat tuh mulai dari 30%, karena daerah-daerah belum bagus internetnya, bahkan belum masuk. Tiba-tiba naik lagi 2014, 2015. Nah, 2017 itu sudah lebih 50% orang Indonesia punya akses sama internet. Data 2018 dari total jumlah penduduk 264 juta, yang punya akses 171,17 juta. Berarti 64%. Ini tahun 2018, berarti kemungkinan besar data 2017. Dengan kita sudah masuk 2018, 2019, 2020 terjadi pandemi lagi, saya nggak tahu nih ya. Mungkin dengan pandemi ini, dengan percepatan semua belajar online segala macam, mungkin sudah sampai 80% bisa orang Indonesia punya akses internet. Lihat di sebelahnya, 2017 itu yang punya akses sekitar 54%. Yang kecil itu ya. Sekarang 2018 sudah 64%. Kalau kita bicara ladang pelayanan, ini ladang nih. Ini dunia nih. Nggak bisa tutup mata lah ya. Walaupun mungkin kita bilang ya, saya masih jelek kak internetnya. Masih jelek internetnya bang, putus-putus. Tapi paling tidak aksesnya lumayan luas. Teman-teman tahu, Padang, Sumatera Barat secara khusus ya, itu tertiga ketinggi di Sumatera dari surveinya mereka. Pengakses internet ketiga tertinggi kayaknya ya, kalau saya lihat itu. Ya, sesudah Medan atau Sumatera Utara dan Sumatera Selatan, Sumatera Barat itu 2,6. Memang Sumatera Utara tuh jauh lebih tinggi ya. Tapi nomor 2-nya sesudah itu Sumsel, sesudah itu Sumatera Barat. Ya. Lalu ini sekedar info lagi, berdasarkan umur. Nah, bisa lihat nih. Ini sekali lagi data 2018, kemungkinan berarti data 2017. Bayangkan sekarang dengan online semua. Usia-usia yang ada di pelayanan perkantas, baik siswa, mahasiswa, ataupun alumni muda. Ya kalau opung-opung udah jarang lah ya, udah 60 ke atas kayaknya. Jarang lah ya, paling Facebookan, lalu kemudian ada yang temannya meninggal gitu ya. Itu modelnya begitu. Tapi realitanya teman-teman ini nih. Saya mau kita sadar dulu nih, dunianya begini nih sekarang. Nah, orang Indonesia itu, nah ini menarik ya, ternyata ada semacam APJII itu di seluruh dunia. Jadi ada data dunianya juga sebenarnya dalam konteks tertentu. Mereka tuh kirim data, lalu kemudian disurvei lah secara umum ya. Nah, orang Indonesia tuh menarik. Pengguna terbesar itu kira-kira orang muda sampai umur dewasa muda lah ya. 40-an itu masih pengguna dominan di Indonesia. Nah, digunakan untuk apa internet ini? Nah, kalau nanti teman-teman lihat di beberapa negara, menarik sekali tuh. Mereka sudah menggunakannya untuk belajar. Nah, kita itu belum terlalu begitu. Saya ikutin terus dari 2014 gitu ya. Kita masih belum terlalu untuk belajar. Paling banyak untuk apa? Untuk komunikasi lewat pesan. Kirim chat. Lalu memang masih nomor 2 tuh sosial media. Jadi hampir selalu
Atau bukan hampir selalu ya, selama ini selalu lah ya. Karena kan mereka tanya tuh, dipakai buat apa? Untuk belajar kita masih rendah. Itu jadi pengalaman juga ya, waktu kita ajak adik-adik kita misalnya, ayo belajar, kita posting sesuatu, masih belum ada budayanya. Berasa nggak? Maka ini juga jadi pertanyaan, kita mau ke arah mana nih? Kita tuh masih sosial media yang arahnya adalah hiburan, kayak sekedar pop up aja gitu. Sesuatu, bagus ya quote-nya gitu ya. Ya selebihnya tuh tuker-tukeran pesannya. Itu orang Indonesia paling banyak. Nah, di beberapa negara maju, nomor 2 dan 3-nya itu ada yang bukan mencari pekerjaan, tetapi belajar. To study something. Ya, jadi itu menarik juga nih. Nanti kalian lihat arah perubahannya. Makanya ikutin terus ya. Kalau saya seneng nih ikutin APJII ini. Lalu, nah ini lagi nih ya. Apa alasan Anda tidak pernah berbelanja barang jasa secara online? Nah ini, sorry ya. Kalau kalian mau nanti data lengkapnya, akses di internetnya aja. Sebenarnya bukan ini yang saya mau masukkan ya. Kenapa jadi belanja ya? Kita kan nggak lagi belanja. Saya ada satu slide-nya lagi nanti tentang yang mana yang paling banyak digunakan. Ya, kita tuh masih paling banyak di Indonesia khususnya. Masih banyak sekali anak-anak usia. Nah dia ngitungnya semua ya. Masih lebih tinggi Facebook. Facebook itu masih jadi utama. Nah, teman-teman perlu melakukan, menurut saya ya, perlu melakukan survei. Mungkin sederhana lah, pakai pooling-pooling sederhana terhadap adik-adik yang kita layani. Banyaknya di mana? Nah, mungkin dugaan saya kalau di kota besar itu Instagram. Kalau anak-anak muda. Facebook sudah mulai ketinggalan. Tetapi kalau kalian pergi ke daerah-daerah yang agak sulit, karena Instagram itu tuh kalau tidak terlalu bagus jaringan, sulit juga. Tapi ya syukurnya karena videonya kan singkat-singkat, yang di story itu cuma 10 detik ya. Tapi masih banyak kalau kalian ke Indonesia bagian timur, itu jarang siswa punya Instagram. Unik juga tuh ya. Karena saya keliling-keliling. Jadi kalau datang ke kota tertentu, tanya dulu nih. Kadang-kadang kita kasih contoh, ya di Instagram. Hah? Instagram? Dia nggak pakai gitu. Dia pakainya Facebook gitu ya. Nah, Facebook kan sempat booming. Nah, di data APJII, Indonesia masih cukup tinggi Facebooknya. Ya. Nah, survei yang menarik juga yang kalian perlu pelajari adalah surveinya Bilangan Research. Bilangan Research pada tahun 2018 awal juga mengeluarkan research tentang orang muda dengan sosial media. Nah, itu hasil researchnya juga ada. Nah, itu yang menarik adalah dia mensurvei kira-kira 4.000 orang. Nah, tapi kemudian dia memberikan masukan khusus untuk gereja. Nah, saya ambil beberapa slide-nya di sini ya. Nih misalnya, dia kasih kesimpulan generasi muda dan media sosial. Ini kesimpulannya, datanya ada di, kalian bisa akses, dia punya, saya punya sih ya. Kalau ini saya nggak tahu nanti di internet cari di mana ya, tapi saya punya datanya. Aktif tidaknya dalam menggunakan internet tidak mempengaruhi kedalaman spiritualitas generasi muda. Nah, ini menarik nih. Temuan mereka, rajin-rajin make belum tentu juga dia punya kerohanian yang baik. Lalu kalau begitu yang membuat orang bisa dikatakan punya kerohanian yang baik. Nah, perhatikan nih. Yang mempengaruhi kedalaman spiritualitas adalah tujuan penggunaan. Nah, saya langsung masuk praktis ya. Berarti ajarin adik-adik kita di persekutuan, kelompok kecil, atau pembinaan, ajarin apa tujuannya menggunakan itu. Ingatkan terus motivasi menggunakan. Karena bukan sekedar kalau dia rajin online maka dia rohaninya baik, tapi tujuan online-nya apa, dan yang kedua jenis kontennya apa. Nah, ini yang kadang-kadang saya pikir juga gitu ya. Ketika pernah dikatakan survei ya, waktu internet aja lah. Satu hari itu situs porno bertambah kira-kira 2.000-3.000 situs. Satu hari loh. Berapa banyak postingan orang Kristen? Jadi kalau begini, sederhananya. Kalau anak muda, anak remaja bilang, saya nggak tahu mau akses yang mana.
Website gereja syukur-syukur diupdate warta jemaat, laporan keuangan. Nggak menarik, tampilannya juga biasa aja gitu. Nggak ada opsi. Sementara situs porno nambah 2.000-3.000 situs per hari. Situs Kristen, orang Kristen postingnya aja malas-males gitu ya. Kadang-kadang saya mikir, Tuhan, jangan-jangan kami ini mesti memaknai lagi kehadiran kita di dunia ini gitu ya. Ya, saya secara pribadi melihat bukan berarti mereka boleh berdosa karena nggak ada konten yang diakses ya. Tapi saya juga sadar gitu, kita nggak memprovide. Mana website yang bagus? Saya bersyukur lah ada warung sate kamu sekarang ya. Ada website-website lain, tapi rata-rata dalam bahasa Inggris misalnya. Jadi itu juga jadi pergumulan sebenarnya ya. Termasuk buat pelayanan kita. Saya sadar betul juga kita Perkantas belum cukup invest lah. Buka website kita juga orang males gitu ya. Ya, gambarnya biasa aja gitu ya. Kurang menarik dan seterusnya. Lalu, nah ini beberapa temuan mereka, waktu yang digunakan oleh anak muda untuk bermain game dan YouTube sudah lebih besar dibanding dengan waktu untuk menonton TV. Jadi ini generasi yang makin nggak nonton TV. Maksudnya bukan berarti kita nggak hadir di TV ya. Silakanlah mau ada TV Kristen segala macam. Cuma saya pikir sekarang kita mesti coba lihat di mana anak-anak kita main. Kalau kita mau mancing ikan, pergilah ke kolam. Jangan mancing di bak mandi, nggak ada ikannya di situ. Kalau kita mau melayani anak muda, di mana anak muda kita? Di mana mereka orang itu main? Jangan pula kita main di tempat yang mereka nggak main. Lalu kita bilang pelayanan kita hadir. Tapi nggak jelas hadir untuk siapa dan hadir, jangan-jangan hadir untuk diri kita. Kita merasa senang. Tapi tidak ada orang di situ. Ya, kira-kira cara pandangnya ya. Lebih dari 20 responden menghabiskan waktu lebih dari 4 jam untuk bermain game ataupun streaming video YouTube. Ini udah realita. Tanya anak-anak remaja, ini umumnya ya. Kalau ada yang tidak begitu ya puji Tuhan ya. Tapi anak sekarang tuh cara menghabiskan waktunya nih YouTuber, nge-YouTube. Kira-kira begitu. Ada sekitar 20% responden yang mengaku sama sekali tidak pernah bermain game atau menonton YouTube. Tipe anak muda seperti ini lebih banyak berasal dari kelompok anak muda perempuan. Nah, mungkin juga karena di daerahnya sinyalnya nggak terlalu bagus. Cuma poinnya, abang begini. Teman-teman coba lakukan penelitian. Sederhana saja. Nggak usah terlalu ini ya. Tapi paling nggak test the water gitu ya. Ini yang kita layani ini ada di mana? Dari situ kemudian nanti jadi masukan sebenarnya platform apa yang perlu. Jangan-jangan di Padang anaknya masih Instagraman. Atau enggak, mereka udah nggak di Instagram. Sekarang di TikTok. Jadi kita akhirnya bisa coba lihat ya. Nah, sehingga mereka keluar dengan beberapa masukan. Ini masukannya memang buat gereja ya. Bilangan riset banyak bicara untuk gereja. Bagaimana gereja menyikapi perkembangan teknologi digital dan media sosial. Lihat ya, lihat saran-saran mereka. Bagi saya menarik nih. Tetapkan strategi penggunaan digital dan media sosial. Jelas bikin goalnya. Tetapkan toolsnya yang mau dipakai dan buat policy. Polisinya misalnya, siapa yang boleh upload, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Itu kita mesti bicarakan dengan serius. Berarti nanti masuk ke yang kedua, perlu struktur. Masuk tuh orang-orang yang ada dalam digital ini ke dalam pengurus di gereja. Beberapa ada yang masih bentuknya tim. Di Perkantas masih berbentuk tim. Tim media digital secara nasional ada. Kita banyak berpikir. Cuma ke depan ini akan masuk dalam struktur pengurus. Karena ini penting. Dianggap penting sudah harus invest dalam struktur. Kalau demikian, siapa yang tepat ada di sana? Sebenarnya adalah orang-orang yang lebih muda. Ini untuk gereja sangat terobosan banget ya. Kalau kita di Perkantas memang pengurus PMK-nya mahasiswa, pengurus persistennya anak siswa. Tapi kalau di gereja, bayangkan anak muda jadi akhirnya punya tempat. Dulu-dulu
anak muda tuh kayak tamu di gereja ya. Begitu digital, minta tolong deh, tolong rekam, tolong edit gitu. Jadi saya melihat luar biasa ya cara Tuhan, akhirnya anak muda terlibat. Nah ini ingat, dibuat oleh Bilangan Research 2018, belum pandemi. Keempat, nah ini, kalau Indonesia harus punya anggaran 10% untuk pendidikan, wah, maka prediksinya Bilangan Research, gereja, mungkin kalau saya bawa ke perkantas persekutuan, harus mengalokasikan budget untuk pelayanan digital 5-20%. Itu sudah jadi bagian penting. Apakah ini kita lakukan? Nah ini yang kita mesti pikirin ya. Ini sekali lagi, ini masukan dari apa yang mereka lihat. Secara nasional kita mikir juga sih ya, perlunya gimana. Nah yang kelima, kolaborasi. Karena apa? Teman-teman kita tuh nggak expert. Kita perlu belajar dari lembaga lain. Pelayanan yang berbasis digital. Nah, secara khusus saya melihat yang cukup serius dan sudah secara internasional sebenarnya itu LPMI. Saya nggak tahu di Indonesianya, tapi LPMI secara internasional itu sudah beralih ke pelayanan digital. Jadi mereka punya PI online pakai bahan solarium. Nanti saya contohin. Mereka punya website yang bagus. Jadi mereka tuh memang beralih ke sana. Investnya tuh besar banget, sedunia. Dan mereka terjemahin ke berbagai bahasa. Nah, saya lihat kita perkantas nggak demikian ya. Ya, entah satu sisi memang perkantas sangat independen. Setiap daerah itu indigenous, jadi tidak dipaksakan dari internasional sampai ke daerah. Kalau LPMI cukup kuat, strukturalnya dari atas sampai ke bawah. Nah, jadi mereka memang sudah sangat digital. Nanti kita perlu belajar dari mereka. Jangan bilang, LPMI jelek-jelek staffnya. Tapi dalam hal ini, kita perlu belajar dari mereka. Maksudnya jangan melihat cuma satu sisi ya. Nah, kita juga lagi nyusun secara nasional. Jujur aja kita masih perlu banyak diskusi. Mau seperti apa? Jadi memang hari ini juga kalau kalian bilang, kami mau diskusi bang, akan seperti apa? Kira-kira saya juga jujur harus katakan, ya ayo diskusi. Saya hanya bisa paparin dulu. Tapi kira-kira ya, arahnya ini beberapa yang kami pikirin perkantas Go Digital. Berharapnya jadi gerakan. Jadi ini bukan cuma milik nasional, tapi berharapnya ke depan jadi gerakan bersama. Secara sederhana, bukan berarti kalau kita Go Digital memindahkan bahan-bahan offline, MHB, jadinya ada bentuk PDF-nya. Bukan begitu, pelayanan digital bukan itu maksudnya. Mindahin semua materi ke YouTube, bukan. Kita perlu memikirkan bagaimana proses belajarnya. Dan itu harus jadi sesuatu yang misalnya digital learning. Nah, itu yang sebenarnya dilakukan sama teman-teman dari Cru ya. Cru itu nama internasionalnya LPMI sekarang, Campus Crusade. Mereka tuh secara khusus PI-nya itu pakai solarium. Solarium itu bentuknya aplikasi. Nanti kalau sudah terjadi percakapan baru meeting in person. Atau misalnya dia kombinasi antara hybrid ya, antara meeting in person sama. Jadi kalau dia PI sekarang nggak pakai 4 hukum rohani lagi teman-teman. Dia akan keluarin HP, dia bukaan solarium. Nah, kita tuh belum begitu. Kita tuh baru begini. Oke, MHB bikinin dong digitalnya, bikinin e-booknya. Ada e-booknya sekarang. Buat bahan siswa, minta bentuknya ada e-booknya. Ada e-booknya. Itu bukan pelayanan digital. Itu baru mendigitalisasi bahan-bahan pembinaan. Kita belum punya pola digital untuk learning. Nah, ini yang saya juga sadar nggak gampang ya. Mimpi kita sebenarnya begini ya. Kurikulum kita, kurikulum pembinaan pemuridan kita. Karena kan perkantas ini kuatnya di pemuridan ya. Kurikulum pemuridan kita tuh nanti terkait tuh dengan semua materi yang kita miliki. Kalau kalian ikutin YouTube nasional misalnya ada SMS. Untuk siswa ada SIMAK, Siswa Indonesia Masa Kini.
ada modul apa, ada lembaga, ada Instagram, ada WA. Sebenarnya kita harus melihat nanti ini jadi sarana pembinaan. Sekarang itu kan cuma ada acara, ini bikin, ini bikin, ini bikin. Tapi nggak integrated dan kita nggak tahu ini buat apa. Nah, sebenarnya arahnya ke depan, nah teman-teman di Sumatera Barat coba mulai berpikir ke arah sini. Coba kombinasikan sehingga ini terkait dengan pemuridan. Saya pikir itu yang jauh lebih tepat. Ketimbang hanya begini. Orang-orang bosan masa WA IG kita cuma selamat ulang tahun, bikin sesuatu dong. Nah, sesuatunya tuh apa? Kaitannya dengan apa? Nah, ini baiknya coba pikirin dikaitkan dengan pemuridan. Nah, disinilah sesi pertama tadi jadi berguna sekali ya. Teman-teman perlu kenal, perlu pahami generasi. Generasinya seperti apa? Karena ini akan menentukan 3 hal ya. Kontennya, tentu konten firman Tuhan, kebenaran yang tidak berubah. Tetapi kita perlu belajar konteksnya. Bagaimana menyampaikan kebenaran yang tidak berubah itu kepada anak alfa misalnya. Atau saya nggak terlalu suka lah ya pakai pembagian itu ya. Lalu kontainernya apa? Apakah anak-anak nonton YouTube? Nah, tadi misalnya kayak Kak Fris cerita ya, Echa nggak berkomunikasi dengan emoticon. Padahal kalau milenial, emoticon tuh segala-galanya. Jadi, kita mesti kenali. Dan memang setiap anak tuh unik ya. Nggak bisa kita pukul rata generasi semua sama. Sehingga, bahan-bahan pembinaan kita mungkin memang harus kita provide more than one. Dengan berbagai pola. Mau belajar digital, ada materinya. Mau belajar digital plus pertemuan, ada materinya. Mau belajarnya hanya offline, ada materinya. Jadi kayaknya ke depan kita akan bisa lebih kreatif sebenarnya. Tergantung siapa yang kita layani. Nah, sehingga saya lewatin lah ya ini tentang Epic Generation. Karena saya pikir ini salah satu yang bisa cukup merangkum sebenarnya. Ini generasi yang experiential, participatory, image driven, dan connected. Dari mana lihatnya? Sederhana sekali ya. Memang ini sekali lagi generalisasi yang terjadi juga. Tapi ini terlihat jelas dari medsos. Teman-teman lihat media sosial. Instagram waktu pertama kali keluar itu hanya pure posting gambar. Berangsur-angsur ada videonya. Sekitar tahun 2016 mulai bikin Insta Story. Lalu kemudian mulai ada bisa bikin poll, bisa nge-tag, bisa stiker. Sorry ya. Nah, teman-teman lihat. Pengembang media sosial itu sangat memperhatikan generasi yang mereka layani. Ini generasi yang tidak mau terlalu lama lihat sesuatu. Ya udah, bikin story 24 jam expired. Tapi kemudian ada yang bilang, aduh story-nya bagus banget kemarin, kok expired? Mereka mikir lagi, oh kita bikin highlight di Instagram. Jadi teman-teman saya lihat begini, mereka tuh baca generasi, lalu mereka sediakan apa yang generasi ini. Ini generasi yang suka stiker, bikinin stiker. Ini generasi yang senang terlibat. Jadi jangan cuma posting. Dia bisa ikut nge-like. Dia bisa ikut kasih polling. Dia bisa ikut yes di situ. Teman-teman lihat, jadi sebenarnya itu bisa kita manfaatkan di dalam postingan-postingan kita. Karena apa? Semua yang disediakan sebenarnya dibaca oleh sang pembuat itu. Ya. Jadi, saya pikir ini sisi-sisi yang jangan dilupakan. Orang tuh tidak mau hanya tahu, tapi dia mau experience. Karena itu biasanya sekarang ada kolom dia bisa kasih komen ya. Karena zaman dulu tuh, waktu saya lihat awal-awal nggak ada tuh kolom komen, cuma nge-like doang gitu ya. Nah itu teorinya ada lagi gitu ya, dalam waktu lain mungkin bisa kita bahas. Tapi kalau saya bahas teori generasi, maka kita memaksimalkan media sosial yang sudah sangat membaca generasi. Coba lihat, hampir semua ini kan ada kolom untuk merespon, memberi like.
Kenapa? Ini generasi yang senang terlibat. Mereka nggak cuma mau datang lihat gitu. Tapi terlibatnya pun juga nggak gampang. Kita mesti buat sesuatu yang membuat mereka terlibat akhirnya. Nah, jadi ada keterlibatan secara utuh, interaksi yang dalam, bukannya share knowledge. Sehingga saya tetap melihat teman-teman, kita jangan main di dunia maya terus. Kita tetap butuh mentoring personal. Jadi sebenarnya kan dalam pelayanan kita sadar betul ya, walaupun ini online tapi bukan berarti kita akan online terus kan. Kita butuh teman berjalan bersama, yang saya harap juga hadir secara online maupun offline juga. Jadi online offline bukan masalah. Kalau sekarang hanya bisa online, maka maksimalkan yang online. Berpikir dengan kreatif. Kreativitas itu apa sih? Orang kreatif itu bukan yang gampang lucu-lucu. Oh, dia banyak lagunya, kalau permainan banyak gamesnya. Bukan. Kreativitas itu masalah berhubungan dengan proses mikir. Jadi siapa yang kreatif? Yang mau mikir. Kalau kamu nggak mau mikir, meskipun kamu punya banyak resource, kamu nggak akan kreatif. Tetapi orang yang mau berpikir, dibantu dengan banyak resource, dia bisa pakai. Jadi kreativitas ya. Jadi kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi, unsur yang ada. Membuat atau mencipta sesuatu bukan berarti harus menciptakan yang baru, tapi bisa merupakan gabungan kombinasi dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya. Jadi kreatif itu mikir, gabungin, kombinasiin, dan seterusnya. Jadi saya lagi berpikir juga begitu ya. Kami Jakarta baru tambah satu lagi staf media. Kita mesti berpikir serius. Kita banyak banget materi. Tulisan warta aja banyak banget. Itu bisa dikemas kan? Bisa dicuplik, dijadikan quote hari ini. Bisa dikirim ke alumni lewat WA setiap pagi. Banyak materi kita. Materi kemarin, kebaktian, pembinaan. Ada kalimat-kalimat kunci yang bagus. Bisa kita jadikan quote. Bisa kita bikin story. Sebenarnya banyak nih. Kita aja yang mungkin perlu mengkombinasikan. Kan nggak mesti bikin yang baru sama sekali. Nah itu semua butuh mikir. Butuh duduk. Nah nanti teman-teman akan lakukan itu ya. Mikir apa yang bisa kita lakukan ya. Saya selalu ingat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus nggak pernah minta yang kita nggak punya. Masih ingat waktu Tuhan tanya sama muridnya, apa yang ada padamu? Itu dicari-cari 5 roti 2 ikan. Ya udah, dari situ Tuhan berkati. Jadi ini menarik ya. Ada buku Creative Church. Tujuan kreativitas bukanlah demi kreativitas itu sendiri. Bukan pula demi menguasai, mendominasi, tapi untuk kemuliaan Allah dan bawa berkat bagi sesama. Karena itu saya mendorong ya, kalau anak teman-teman tanya, jadi abang kayak apa bisa lakukan ini dan itu? Ya kunci saya adalah coba. Belajar aja terus. Berani nyoba. Nggak ada yang namanya follower itu nambah satu malam gitu ya. Apalagi kita kan bukan artis, bukan siapa gitu ya. Ya setia aja gitu. Belajar lihat kesempatan di dalam perubahan ya. Change and chance itu tipis bedanya. Nah, saya tutup dengan beberapa tips lah ya. Tapi ini prinsipnya saya udah sampaikan semua. Masalah sosial media. Saya selalu ingat, kalau bicara sosial media, salah satu algoritmanya sosial media itu masalah follower. Nah, teman-teman, kalau mau bersosial media, buang dulu jauh-jauh masalah cari banyak follower. Maksud saya begini loh, sadar betul kita bukan orang yang public figure yang gimana-gimana banget. Kita orang yang mungkin yang kenalnya cuman ya adik kelompok kecil kita aja gitu ya. Tapi saya harus katakan begini. Teman-teman udah dengar ya yang saya sama Christopher tapi Heru kita diskusi tentang di room line ya, Gadget in Life gitu. Saya ingat ayat ini. Follow my example just like I follow Christ. Ini kalimat Paulus, ikutilah aku sama seperti aku mengikut Kristus. Teman-teman, waktu bicara sosial media, selalu kan algoritmanya itu adalah ada follower. Poinnya, kalau ada followermu, ada orang yang ikut kamu, pertanyaan paling sederhana adalah kamu mau bawa mereka kemana?
Dan ini kalimat dari Paulus. Paulus senang nih ada follower. Ayo ikut aku. Sama seperti aku ikut Kristus. Teman-teman jangan cuma minta banyak follower. Tapi kalau Tuhan kasih kamu follower, kamu mau bawa mereka kemana? Who will they follow? Kalau kamu ikut Kristus, kiranya mereka pun dibawa ikut Kristus. Bisa paham ya? Jadi ya saya sadar betul ya, kita kadang-kadang tuh algoritmanya gimana supaya banyak follower, gimana nambah follower. Tapi kita nggak mikir nih, kalau udah ada follower, kamu mau bawa dia kemana? Nih ya. Nah, jadi ini beberapa prinsip lain. Masalah medium sama message. Nah, ini memang diskusinya juga bisa panjang, tapi dulu begini. Dulu seringkali media sosial itu adalah alat untuk membawa orang masuk ke pesannya. Jadi misalnya gini, oh kita posting lah, ada pembinaan. Nah, nanti orang datang pembinaannya, di pembinaannya itu pesan Injilnya. Oh, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. So, saya melihat juga masih banyak nih yang dikotomi. Ya, sosial media untuk posting acara kita aja. Nanti ada acara ini, pembicaranya abang ini. Nanti ada acara ini, pembicara kakak ini. Jadi, belum bicara something. Tetapi now, the medium is the message. Nah, itu yang terjadi dengan beberapa teman yang kalau kalian lihat Instagramnya tuh, sudah bukan, ayo datanglah acara ini, tapi acara itunya yang diposting. Nah, khotbahnya yang ada di acara itu yang disampaikan. Karena the medium is the message. Bukan lagi, this is the medium, that is the message. That is not something, bukan dua hal yang terpisah. Ya. Lalu yang kedua, ini masalah popularitas versus kesetiaan. Nah, kadang-kadang kita tuh begitu nggak ada yang nge-like, nggak ada yang follow, berkurang kesetiaan kita untuk posting ya. Untuk beberapa teman, ya, saya pikir juga poinnya adalah gini, kita lagi cari popularitas kah? Atau kita belajar setia aja gitu? Ya, saya juga sadar betul kan ya, nyari follower tuh susah loh. Ada yang mau follow kita tuh syukur-syukur. Makanya selalu ingatkan tanggung jawab orang udah follow kita mau bawa kemana. Dan kalau yang baca, setiap hari yang baca satu orang saja, kita mau setia nggak layani satu orang itu? Jangan-jangan kita tuh kalau dikit yang nge-like, dikit yang follow, lalu males gitu. Ngerasa, ngapain gitu, wasting time. Nah, saya nggak tahu ya, tapi cara pandang saya berubah waktu melihat, kalau saya sekedar posting untuk dapat follower, dapat like, ketika nggak dapat like, saya berhenti posting. Tapi saya senang dengan kalimatnya Christopher ya, di wawancara kami, dia bilang gini, kenapa saya posting? Bukan karena supaya dapat follower, tapi karena saya followernya Christ. Saya setia aja posting. Makanya yang diposting itu kalau buat saya, apa yang saya alami sama Tuhan. Saya lagi khotbahin apa, saya dapat berkat apa, itu aja yang diposting. Santai aja kan. Kita nggak bicara sesuatu yang kita posting adalah supaya dapat banyak like. Nggak begitu, kalau tujuannya like sih sedih amat gitu ya, bukan itu tujuannya. Kadang-kadang kita nggak dapat. Lalu yang terakhir mungkin ya, prinsipnya yang saya mau garis bawahi, ingat, dunia maya, dunia nyata itu dua dunia tapi overlapping. Karena itu hadirlah, tapi juga jangan cuma baik di dunia maya. Di dunia maya baik banget gitu ya. Kalau ketemu langsung, ya elah. Kalau di dunia maya bisa begitu mentampilkan sesuatu yang baik, tapi dunia nyata juga harus baik. Ya, jadi di sisi lain juga begini. Ada yang di dunia nyatanya baik. Ini saya dengar dari seorang siswa yang datang sama saya, dia bilang gini. Pemimpin kelompok kecilku, Kak, pakai dunia maya untuk ngomong kasar, ngomong kotor. Padahal dia pemimpin kelompok kecil. Jadi waktu itu kita panggil, kita ngobrol. Dek, perhatikanlah sosial mediamu. Terus kalimatnya ini yang bagi saya sedih sih. Emang itu kan sosial media aku, Bang. Terserah saya dong mau ngomong apa. Tapi saya bilang, ingat loh. Sesuatu yang kamu posting di sosial media itu bukan cuma milikmu. Karena kamu udah postingnya ke sosial media. Meskipun kamu private, kamu close friend yang bisa baca, tapi berarti bukan cuma kamu yang baca.
Sehingga orang akan lihat siapa kamu juga dari postinganmu. Jadi kadang-kadang memang sekarang ini ada yang kayak hidupnya dualisme. Ada yang dunia nyatanya baik banget, PKK yang baik. Di dunia maya, maki-maki, gambar-gambar nggak bener yang diposting. Ada juga dunia mayanya baik banget, dunia nyatanya nggak bagus gitu. Nah, ini saya pikir kita mesti ingat. You and I, we are follower of Christ in the virtual world and also in the real world, ya, actual world. Ya, ini dua-duanya dunia yang harusnya kita tidak jadi bunglon di sini pakai warna ini. Kenapa saya mau tampil baik? Ini kalau ini Facebook saya, terserah dong. Saya mau maki-maki, saya mau apa? Saya pikir nggak demikian. Apa yang kamu posting, biarlah lahir dari siapa kamu dalam Tuhan. Termasuk apa yang kamu hidupi dalam dunia nyata. Itu adalah sesuatu yang kamu nikmati bersama dengan Tuhan. Hidupmu ya, real life-mu. Oke? Nah, yang selebihnya sih ya ini yang saya lakukan lah ya. Saya juga sadar, karena kesadaran tadi ya yang teman-teman dengar dari Abang sampaikan. Ya saya coba lah, tentu awal-awalnya kan punya, yang paling dasar dulu kan punya Facebook gitu ya. Tapi kemudian jadi sadar itu bisa jadi sarana pelayanan. Nah saya, ya ini beberapa media yang saya juga main di situ atau saya ada di situ ya. Saya melayani lah kalau pakai istilah hari ini ya. Ini di Linktree saya gabungin semua. Ada YouTube, Instagram gitu ya. Ya mungkin sekarang lebih fokus ke Instagram kali ya. Ya, tapi ya semua juga ya dilakuin apa yang bisa gitu. Saya Twitter saya nggak terlalu ini ya. Instagram, mungkin kalian bilang, iya abang banyak followernya ya. Ya elah, itu kan follower segitu dari satu yang follow. Saya sebenarnya pakai Instagram itu beberapa tahun lalu itu karena pulang retret anak siswa. Kakak ada Instagram nggak? Hah, apaan tuh? Ya udah, bikin Instagram kak, nanti kita kontak-kontakan. Oke ya, saya mulai bikin. Terus makin lama makin sadar, belajar posting, belajar bikin story. Itu belajar semua. Saya kan juga makin tua teman-teman ya. Lihat siswa, bisa pakai, bagus banget ada ininya. Dari mana cara bikinnya? Oh, itu namanya stiker. Oh, dia bisa minta respon. Pelajarin tuh. Nah, akhirnya kaget juga tuh. Nambah follower. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang saya kenal di pelayanan. Ada orang-orang yang nggak kenal juga. Karena kita posting dia dapat berkat gitu ya. Jadi, salah satu adalah saya setia aja tuh tiap hari posting gitu ya. Saya posting dari tahun berapa? Itu sudah 2.514 postingan. Kira-kira begitu ya. Itu sesuatu yang dilakukan aja. Setiap hari satu gitu ya. Sekarang sih saya lebih banyak ya udah khotbah aja masukin gitu. Banyak yang minta itu. Terus kemudian dari 2019 April tanggal 1 saya ingat saya masuk ke podcast. Itu satu anak siswa TPS. Kak Alex bikin podcast kak. Ayo kita bikin podcast. Terus kemudian kita berdua gitu. Gimana caranya ya? Wah, bingung lah. Saya bilang, kau cari tahu, saya cari tahu. Kita cari tahu gimana cara bikinnya. Terus kemudian akhirnya dia bilang, kak, baca ini kak, lihat ini gitu. Akhirnya belajar bikin podcast. Sampai hari ini juga ya podcastnya juga ya setia aja tiap hari. Karena saya kan banyak khotbah. Teman-teman saya dari tahun 2000, kira-kira 2007 ya. 2007 itu saya mulai setia merekam khotbah saya. Setiap kali khotbah saya rekam. Dari tahun 2007 tuh. Jadi saya masih punya file-file khotbah saya dari 2007. Dulu tuh saya setiap kali bulan saya bikin dalam CD. Itu saya kasih papa saya dengar gitu ya khotbah-khotbah saya. Ya untuk internal aja, tapi ternyata itu jadi resource yang baik untuk bisa terus berbagi begitu ya. Apa yang kamu lakukan ya? Saya kan pelayan Tuhan ya. Ini yang saya lakukan khotbah. Ya udah khotbahnya direkam gitu ya. Di-share begitu. Lalu sebelah kanan itu YouTube ya. YouTube juga ya posting gitu ya. Belajar untuk posting. Dari awal punya YouTube begitu. Terus belakangan coba TikTok gitu ya. Anak-anak sekarang di TikTok. Ayo ikutan. Ya lihat apa yang bisa jadi peluang gitu. Ya ada yang dansa-dansa nari-nari ya. Saya nggak begitulah ya. Saya bukan tipe yang bisa ditonton tarian. Mungkin orang jijik kali ya. Yang saya punya orang
banyak yang bilang, kok belum 1.000 bang? Ya nggak apa-apa, orang nggak nyari follower langsung kok. Tapi ada yang kemudian DM, ajak ngobrol, minta didoain. Ini ini kan gratisan semua ya. Saya nggak keluar biaya juga, saya dari kamar semua ya. Sekarang lagi coba Telegram. Karena saya pikir Telegram juga jadi sarana yang baik. Beberapa orang bilang, bang, pernah buat Telegram nggak? Saya dulu nggak make gitu. Tapi waktu saya perhatikan ada beberapa teman yang di situ, ya coba berbagi dengan Telegram. Dan kalau perkantas juga kan kita ada di YouVersion ya. Kalian bisa coba cari ya. Kita punya YouVersion itu dari The Bible itu. Sebenarnya ini kan bisa kita maksimalkan. Kita bisa pakai segala macam gitu. Saya pikir segala sesuatu yang sudah dikeluarkan jadi bahan di dunia digital, itu sebenarnya sudah jadi milik publik. Ya, jadi kalau kalian mau retweet punya saya, mau posting ulang, bagi saya no problem, silakan aja begitu ya. Kadang-kadang dia bilang, aduh mau posting apa ya? Nah, apa yang mau diposting ya? Apa yang dibutuhkan orang lain, bisa jadi begitu. Atau apa yang kamu nikmati, ya. Nah, akhirnya mungkin yang terakhir, mesti belajar tingkatin skill ya. Saya belajar tuh, waktu mau bikin podcast, akhirnya, oh ternyata alatnya atau apps-nya itu pakai Anchor. Menarik tuh, Anchor, begitu kita posting di Anchor, otomatis masuk Spotify, masuk Google Podcast, masuk Apple Podcast. Jadi, nggak semua juga saya lakukan manual satu ke sini. Anchor itu sekali masuk, dia bantu kita postingin. Terus bagaimana tentang edit-editan? Saya juga kan, ya, kalau kalian lihat Instagram saya nggak terlalu menarik lah ya. Karena saya bukan terlalu desain gitu ya. Tapi mau nggak mau belajar desain. Gimana ya? Pakai Canva aja. Canva ya edit sendiri gitu ya. Saya nggak punya orang yang editin ya, saya edit sendiri, bikin tulisannya. Canva gratis lagi ya. Bisa kita maksimalkan. Lalu untuk edit-edit video, saya pakainya InShot ya. Mungkin itu ya. Jadi mau nggak mau kembangkan skill. Saya kan makin tua teman-teman ya, makin nggak gampang belajar. Tapi saya pikir gini, Tuhan, kenapa ya saya punya itu ya? Saya punya HP, saya punya konten yang bisa saya share. Ya udah, bagiin aja apa yang kita punya. Nah, kalau secara pribadi orang bisa berbagi, apalagi kita sebagai tim ya. Misalnya kalian adalah pelayanan di siswa. Ayo kita pikirin nih, apa yang kita mau bikin. Seminggu sekali kita bikin konten yang baik misalnya. Kita share gitu ya. Nah, kita di alumni nih, apa yang akan kita buat? Apalagi kalau itu jadi sesuatu yang kita bisa lakukan bersama, jangan sendiri kan. Saya sendiri juga kewalahan sebenarnya ya. Tapi karena ini banyak di rumah, saya bersyukur juga ya. Jadi tiap pagi bangun, lalu mulai ini ya, posting Instagram, posting ke YouTube. Itu saya lakukan tiap hari tuh. Karena saya mau mendisiplin diri juga supaya tetap bisa jadi berkat gitu ya. Nah, jadi akhirnya saya tutup dengan ilustrasi ini. Kalau kalian ingat Narsisus dan Perseus, dua orang ini ada pergumulan dengan cermin. Narsisus atau Narkisus ini ya, dia waktu minum di pinggir danau, air yang tenang, dia kaget lihat bayangannya. Seperti cermin danau itu, dia lihat bayangannya. Wow, ganteng banget nih orang ya. Dan kemudian dia jatuh cinta pada bayangannya sendiri. Di dalam mitologi Yunani diceritakan akhirnya dia jatuh ke dalam air dan dia mati. Gara-gara dia sangat kagum dengan dirinya melalui refleksi cermin air itu. Sementara ada juga cerita tentang Perseus yang melawan Medusa. Semua yang lihat Medusa, matanya bisa lihat Medusa. Ya, kalau orang ngelihat Medusa langsung kemudian jadi batu. Nah, pinter nih Perseus, dia ambil cermin. Begitu Medusa lihat dia taruh cermin. Cermin itu kemudian mantul. Medusa lihat dirinya, Medusa jadi batu. Dua-duanya pakai refleksi. Refleksi air, refleksi cermin. Yang satu memakai untuk dirinya. Akhirnya dia mati. Narsis dia. Tapi yang satu memakai dengan tujuan yang menyelamatkan dirinya. Bahkan
Dia bisa membuat Medusa yang jadi musuh banyak orang mati, begitu ya. Bagi saya akhirnya begini. Bukan masalah medsosnya, gadgetnya ya. Tapi siapa kita yang menggunakannya untuk apa? Kamu pakai hanya untuk kesenangan pribadi, kamu pakai hanya untuk dirimu saja, ya mungkin nggak akan guna banget gitu ya. Tapi kalau kamu belajar memakainya, bahkan jadi berkat buat orang lain, nah itu jadi bagian yang penting. Nah jadi kiranya apa yang saya bagikan ini menolong kita punya wawasan untuk berdiskusi. Dan silakan saya berikan kesempatan kalau ada yang mau bertanya. Makasih. Silakan Kak Fris. Terima kasih banyak. Bang Alex, kami sangat terima. Nah, teman-teman silakan yang mau memberikan pertanyaan atau respon juga boleh, tidak mesti pertanyaan, atau memberi tanggapan atau respon boleh, open mic, boleh juga melalui by chat, boleh langsung yang open mic. Kita beri kesempatan yang open mic dulu, langsung kasih aja simbol lambaian jempolnya atau lambaian tangannya di screen. Yang di ruangan ini juga boleh. Yang lagi online juga boleh. Nanti Bang kalau bisa Abang tinggalin apanya, PPT-nya. Boleh. Banyak mau di screenshot, mau diambil. Silakan. Mencuri ide. Kalau sudah di-share udah milik publik. Boleh aku ngasih respon sedikit Bang, mungkin juga. Boleh, silakan. Yang sedang dilakukan oleh Perkantas Padang saat ini sama seperti Perkantas lain, itu kelompok kecilnya online. Nah, tapi dari survei yang tadi dilihat bahwa ternyata komunitas di Indonesia penggunaan internetnya itu belum untuk belajar, tapi hanya untuk fun. Saya berpikir, wow, sedangkan kelompok kecil online itu kan belajar, belajar firman atau berdiskusi gitu loh. Pantesan tidak terlalu menarik untuk orang lain. Mungkin Abang bagaimana bisa memberi tanggapan dari itu? Iya. Sambil teman-teman silakan memberikan pertanyaan baik atau Thank you Kak Fris. Saya juga sadar. Masih mute, Bang. Oh iya. Sorry bentar. Thank you Kak Fris. Ya, Bang. Saya sadar betul memang ini pergumulan besar ya. Saya di awal-awal sampai sempat belajar juga sebenarnya yang namanya digital learning ya. Digital learning juga ada banyak pola belajar. Jadi sebenarnya banyak berharap sama teman-teman FKIP ya. Gimana ya pola belajar online ini? Karena sebenarnya gini, kalau mahasiswa atau siswa terbiasa belajar online, maka sebenarnya kita juga punya modal seperti apa belajar online-nya di kelompok kecil. Nah, tetapi juga di kelompok kecil ini saya melihat ya, dan bersyukurnya, ini satu sisi syukurnya begini ya. Karena juga mungkin nggak ada pola di sekolah yang bagus banget ya. Di sekolah juga masih kayak belajar offline dipindahin online. Maka teman-teman itu masih mau aja kelompok kecil kayak kita lagi offline. Contohnya ya kayak, oke, ya silakan jawab nomor 1. Oke, silakan nomor 2 begitu ya. Mereka tuh masih mau aja loh. Saya juga harus melihat ya, kita bersyukur lah ya orang masih mau kelompok kecil dengan model kita cuma pindahin online-nya, tapi kita belum masuk dalam learning online. Nah, learning online ini juga sebenarnya kan ada banyak cara ya. Nah, ini yang saya juga lagi berpikir, misalnya dia lebih banyak menggali sendiri. Itu kan online learning itu kalau kita misalnya ikut kuliah di luar negeri ya, ada kelas online, maka sebenarnya kita mesti baca dulu sebelum datang. Lalu waktu datang kita cuma discuss sebentar. Kita masuk breakout room. Kita kumpul lagi di ruang besar. Dan biasanya kelas online itu nggak lama. Misalnya nggak sampai 2 jam lah. Paling 1 jam, 1 jam setengah. Nah, saya ngelihat kelompok kecil kita itu masih gitu. Kelompok kecil kita 3 jam online. Wah, kenapa? Masih senang kami sharing. Jadi memang kita belum melihat,
kita belum belajar online. Yang kita lakukan adalah pertemuan offline dipindah jadi online. Nah, bagaimana model pertemuan online? Kami di Jakarta sempat menyederhanakan bahan. Itu sempat terjadi. Tapi memang begini ya, balik lagi kemarin evaluasi kami, ternyata bukan masalah bahannya sih. Ikutin aja ritme adik-adik kelompok kita. Dan pelajari aja apa yang mungkin bisa di-cut atau ditambahkan. Karena saya melihat orang masih nggak masalah loh 1-2 jam duduk depan layar dengan alasan sedang berkelompok kecil. Tapi mungkin nanti kalau generasinya Eca, kelompok kecil, dan mereka sudah biasa belajar online, itu akan mungkin berbeda tuh polanya. Jadi misalnya ya, sebenarnya kenapa kami bikin bahan baru, waktu itu saya munculin satu diskusi. Kalau kita hanya bertanya apa yang sudah ada di materi, itu sebenarnya bukan belajar online. Itu masih pola belajar yang lama. Misalnya gini ya, kita PA. Kita seringkali kan PA gini. Siapa yang berjalan di atas air? Nomor 1. Coba jawab, Dek. Yesus. Selesai diskusi kan? Itu bukan pola belajar online. Pola belajar online itu misalnya begini. Apa ya yang Yesus rasakan waktu dia jalan di atas air ya? Jadi something that generate discussion. Not just about facts. Facts finding. Coba cari fakta. Tetapi mari kita menggunakan waktu yang ada. Bukan lagi untuk cari fakta. Tapi misalnya generate discussion more about the facts. More deeper daripada sekedar fakta. Nah, tapi saya juga sadar ya belajar sekolah juga begitu ya. Gurunya masih ngajar. Jadi istilahnya gini. Apa yang ada di buku teks, gurunya ngomongin, semua murid dengar, nyatet, itu belajar online. Padahal sebenarnya belajar online itu ada sesuatu yang terjadi dalam proses learning itu. Nah, saya sempat belajar di awal cuma agak frustasi juga karena ngelihat ya emang kita belum punya budaya itu. Jadi ya sudahlah, bahan pindahin ke digital, anak-anak jawab 1, 2, 3. Makanya kami di Jakarta di awal sekitar bulan Juli tahun lalu kami keluarkan bahan untuk dipakai kelompok kecil online. Menyederhanakan beberapa bab MHB. Kalau mau nanti saya bisa share bahannya. Tapi balik lagi saya nggak terlalu melihat itu berhasil ya. Karena memang kita belum punya budaya itu. Ada yang F-keep nggak di sini? Ada yang F-keep nggak? Ada beberapa, Bang. Itu menarik tuh. Bisa jadi bahan skripsi. Dan skripsinya adalah FKIP. Iya. FKIP itu yang Sorry, saya tambahin dikit Fris ya. Jadi, kalau online learning itu, maka kita menggunakan media, video, segala macam itu integrated sama proses learningnya. Nah, itu yang sebenarnya kami lagi mau buat dengan bahan perkantas digital. Nanti ya, kita akan membuat MHB yang integrated, only one click, menuju video, menuju diskusi, gitu-gitu. ditunggu, Bang, kalau sudah selesai. Itu nada-nada malas ya, Bang ya. Takutnya nanti orang beresponnya gini. Ih, jadi PA-nya nggak dalam dong, Bang. Ininya nggak dalam. Kenapa? Kalau model seperti kita sekarang, kita harus sadar betul ya. Model perkantas kita belajar itu semua pembelajaran terjadi waktu kelompok. All the learning process itu di waktu kelompok. Nah, online learning dia flip classroom. Jadi only 1 hour, more than 1 hour itu terjadi di pembelajaran pribadimu. Baik kamu nonton video, learning. Nah, kita kan begini ya, kalau kelompok kecil sekarang pakai online, kami pakai video, Bang. Nah, videonya apa? Kita duduk nonton sama-sama videonya. Nah, flip classroom yang kalian lakukan sebelum sesi saya, kalian nonton dulu Gadget in Live. Nah, itu model flip classroom, dibalik
belajarnya itu di waktu pribadimu, bukan waktu belajar sekarang gitu. Oke, thank you Bang. Silakan teman-teman, ada yang mau open mic? Aku dulu. Baik, silakan. Ya, yang pertama tadi Bang kan, Ya. itu kan butuh, ya kalau perkantas butuh, sekarang harus lebih staff untuk mengelola itu, untuk digital ini. Dan kalau di balik tempat ada tim yang secara voluntary mengerjakannya. Kira-kira bagi ya seperti kami ini juga sedang mencoba menggarap itu dengan tim. Kira-kira apa saran Abang tentang tim yang sifatnya voluntary ini? Karena memang melihat bahwa itu kan seperti tadi seharusnya ada yang terus-menerus konsisten mengerjakannya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa itu juga penting? Karena kan ada follow up-nya di baliknya. Ada orang-orang berespon terhadap postingan itu, nanya sesuatu atau mau sharing, sehingga kan harusnya ada memang pengelolanya. Nah, bagaimana kira-kira saran Abang untuk pengelolaan ini? Supaya nanti kita post, ada orang tanya, nggak ada yang menjawab apa-apa gitu ya. Mereka pun nggak ada kosong pun, ternyata orang sudah merespon terhadap apa yang posting atau tanya sesuatu, pengen sharing, tapi website ataupun medsos itu diam aja kira-kira gitu ya, karena tidak terkelola dengan baik. Mungkin bagaimana kira-kira hal-hal yang penting dalam hal pengelolaan, follow up ataupun menampung dan menindaklanjuti dari respon orang yang mengikuti. Thank you Bang Herbert. Saya melihatnya tetap nggak masalah sebenarnya ya, karena kita masih banyak hal yang kita lakukan voluntary base ya, termasuk kayak kita membentuk tim seperti ini. Tapi walaupun voluntary base, saya pikir kita perlu pembagian. Misalnya ada admin. Mungkin admin kan sekarang bisa 1 atau 2 orang ya yang punya akses. Instagram itu kan di HP kita bisa punya lebih dari 1 akun Instagram. Jadi misalnya kasih akses untuk yang bisa posting berapa orang. Lalu kalau ada pertanyaan, maka orang itu meneruskan kepada siapa. Misalnya ya, saya kasih contoh. Ketika kami mengefektifkan Instagram Perkantas Nasional, maka kita bikin jadwal. Ini contoh aja ya, jadwalnya apa? Senin itu posting apa? Selasa apa? Rabu apa? Jadi sebenarnya sudah ada bagian-bagian yang dibuat. Oke? Lalu kemudian admin utama itu Novita. Admin tambahan itu Mas Ayus. Kalau teman-teman lihat Instagram nasional, yang pokok doa itu yang posting Mas Ayus. Kalau yang lain info kegiatan itu Kak Novita. Lalu kayak termasuk juga ada komik itu hari Rabu kalau saya nggak salah gitu ya. Nah itu Novi juga gitu. Nah kalau ada pertanyaan, maka Novi akan kirim ke saya. Jadi kalau pertanyaannya itu berkaitan dengan hal-hal yang teologis, tentang pertumbuhan, itu pasti Novi ke saya, Bang ada pertanyaan ini tolong dijawab. Jadi nanti saya dengan Novi WA-an, saya yang jawab. Tapi kalau itu hanya berkaitan dengan hal-hal yang Novi bisa jawab, maka dia punya hak untuk menjawab. Misalnya kayak orang nanya, Kak minta linknya ini dong, buku Perkantas jual buku ini enggak? Nah, Novi yang harus punya tahu. Kalau orang nanya buku, Novi ke literatur. Kalau orang nanya hal-hal teologis, misalnya ke saya. Kalau mereka minta didoain, itu ke Novi, nanti Novi kasih ke persekutuan doa
staf kantor nasional setiap Kamis. Jadi ada yang minta didoain dari Instagram, ada yang minta didoain dari yang lain. Itu ada waktu untuk kita mendoakan. Jadi sebenarnya admin perlu bisa lebih dari satu, tetapi semua bisa terlibat. Khususnya dalam bagian masing-masing. Kalau ada yang minta doa, ya udah kirim ke tim doa misalnya. Ada yang minta info apa, mau beli buku, siapa yang pegang buku di perkantas misalnya. Mungkin gitu kali Bang Herbert ya, termasuk follow up-nya. Nah jadi silakan sebaiknya punya masa jabatan kepengurusan. Walaupun itu tim, volunteer, sebenarnya sama ya, semua pelayanan kita kan volunteer juga ya. Nah sebaiknya misalnya dari bulan apa sampai bulan apa, sehingga begini. Termasuk nanti dia oper nggak ke admin baru, kalau ternyata ada admin baru. Saya pikir begitu kali ya, untuk manajemen media sosial yang bisa kita lakukan. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Iya. Ini ada yang by chat. Nah, mungkin Abang juga bisa buka. Ini ada pertanyaan bahwa apakah yang dinamakan menjadi garam dunia itu, kalau postingannya itu hanya tentang firman Tuhan. Nah, sedangkan dia, kadang-kadang dia share firman, tapi kadang-kadang juga share review buku, quotes, bahkan foto-fotonya. Nah, menurut Abang, bagaimana apa yang dimaksudkan dengan menjadi garam dunia itu, Bang? Kadang juga dia review film katanya. Mungkin film Korea juga itu ya. Drakor, Bang, drakor. Aku juga penggemar drakor, jadi hati-hati kalian. Namdosan ya, Namdosan. Ya. Boleh nggak abang tanya balik? Menurutmu jadi garam dunia di dalam hidupmu sehari-hari, apakah di mana-mana kau cuma ngomong firman gitu? Sama temanmu gitu. Oh iya, Yesus adalah terang dunia. Oh iya, ini lagi bicara roti hidup ya. Enggak kan? Nah, karena enggak, maka saya tidak masalah. Your life, when it's already transformed by Jesus, even your picture. Kadang-kadang saya pikir gini ya. Ya tergantung foto apa yang kau posting kan ya. Buat saya no problem loh, orang ngelihat kita adalah orang yang punya fun times. Kita orang yang punya dunia yang lain selain dunia Alkitab gitu ya. Kita orang yang bisa nikmati drama, kita orang yang bisa nikmati games, kita orang yang bisa nikmati alam waktu kalian post foto alam. Kita orang yang bisa nikmati persahabatan. Kita orang yang bisa nikmati cake yang enak gitu ya. Somehow saya melihat it's not something yang, oh ini bukan Kristen. Kalau Kristen maka semua Instagramnya hanya tentang Yesus. Enggak sih. Cuma akhirnya kan kita akan lihat juga nih, apakah yang kita posting itu, selalu mikirnya kan ya jadi gini, apakah yang saya posting ini akan memberkati orang lain? Kadang-kadang saya posting foto saya sama istri. Kenapa? Untuk melihat ada loh rumah tangga Kristen. That's so simple. Somehow saya cuma ingin grateful gitu ya. Saya Tuhan berikan istri misalnya. Tapi di sisi lain saya tetap melihat ya hidup kita nggak segmented gitu ya. Di sini kita rohani, di sana kita rohana, enggak sih. Be a Christian in every aspect of your life. Makanya mean what you say ya. Kalau kamu tulis status atau apa, kayak ya something that you want to share, even it's just like everyday life ya. Oke. Jadi poinnya transform life, jadi yang sudah transformasi, baru dari situ akan kelihatan kontennya. Tapi ini adalah hidup yang transformasi. Yang mau open mic barangkali, yang langsung ya. Silakan. Yang online juga boleh open mic. Silakan. Silakan. Silakan, Fris. Iya, tadi aku terkesan tertohok dengan
hari. Nah, itu membuat aku berpikir, kalau tadi kan kita bicara tentang konten-konten pribadi. Nah, aku rasa sih mungkin perlu juga memang ada buat yang memang Kristen gitu. Karena ini bukan pekerjaan personal, tetapi memang ada tim. Ada memang kita sengajakan ada sebuah situs Kristen. Karena mungkin orang muda tidak melihat situs-situs Kristen yang memang menarik untuk dilihat, sedangkan situs porno itu 2.000 tambah setiap hari itu sangat penuh. Entahlah, itu cuma respon saja, dan mungkin aku mau sampaikan semua. Iya sih, Fris. Ya syukurnya lah ya dengan Indonesia punya internet sehat. 2.000 situs porno itu kan susah juga kita lihat ya. Udah diblokir duluan ya. Tapi maksudnya di luar sana. Nah, tapi anak sekarang kan pinter ya. Dia tahu VPN, dia tahu bagaimana untuk samarkan ininya. Jadi dia bisa buka apa saja. Nah, jadi saya lagi berpikir terus gitu ya. Untuk orang muda yang ada di situ, ya biarlah kita yang punya kemampuan, punya konten, punya berita buat mereka. Share something. Kadang-kadang saya mikir gitu ya, orang cuma mungkin swipe aja lihat Instagram ya. Tapi kalau ternyata yang dia swipe itu sesuatu yang touch dengan hidupnya gitu ya. Wow, we can be a blessing. Even simple as that. Jangan selalu pikir kita mesti jadi berkat hanya dengan hal-hal yang wah. Enggak sih. Jadi thank you, Fris. Itu menguatkan untuk juga kadang saya mikir gini ya, berapa orang dari kita deh, kalau setiap hari satu postingan aja, punya Instagram semua kan? Satu postingan aja. Nah ya, satu postingan setiap hari, kita udah sekitar 20 postingan. Lalu yang lihat ada, terus kemudian somehow kadang-kadang kan kita bisa bikin story. Teman-teman ada nggak yang mau didoakan? Ada nggak yang bisa saya doakan untukmu? Bikinlah manis-manis pakai bunga-bunga. Lalu ada kolomnya orang bisa. Jadi bukan ask me a question ya. Kadang-kadang ada juga yang bikin ask me a question ya. Tapi bikinlah. Apa yang bisa saya doakan untukmu? Nama dirahasiakan misalnya begitu. Itu orang respon, kita berdoa. Kita jadi nggak susah kan cari pokok doa. Apa ya pokok doa hari ini ya? Kalau kita punya adik kelompok kecil, bilanglah sama dia, besok seminggu ini bikin jadwal doa ya. Untuk hari Kamis, bikinlah dari Rabu malam di Instagram storymu, tanya kepada orang yang mungkin juga stranger buat kamu, apa yang mau didoakan. Jadi adik kelompok kecil kita bisa punya bahan doa. Dari mana? Dari Instagramnya dia. Jadi dia bisa tahu, oh Instagramku ini bisa juga aku pakai untuk doain orang ya. Bukan cuma untuk posting aku lagi nonton apa, jadi apa, begitu. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Saya kasih contoh boleh? Yang punyanya kru ya. Ini punyanya kru itu LPMI. Jadi mereka serius banget sedunia ya. Ini websitenya. Teman-teman nanti bisa akses. Dia punya social media training. Tergantung kamu. Ya ini yang banyak dipakai mungkin di sana ya. Jadi ini nih, social media training. Ini tadi saya ambil dari dia, The Impact of Social Media. Lalu banyak sekali artikel. Ini sederhana-sederhana teman-teman. Ready to use content. Dia bikinin tuh konten buat kau ya. Kalau yang bingung mau konten apa. Launching new ministries, digital community, make awesome content. Lalu bagaimana bikin hashtag. Diajarin juga. Karena algoritmanya itu kan bergerak salah satunya dengan hashtag ya. Lalu bagaimana video dan seterusnya. Jadi kalau saya mau kasih masukan begini. Kalau teman-teman masih buatnya dalam konteks perkantas, bisa jadi kalian bikinlah kaitkan sama materi pembinaan perkantas. Misalnya, kalau semester ganjil itu kira-kira kontennya apa ya buat anak-anak ya? Kayaknya kalau semester ganjil, dia baru mulai kelompok kecil, berarti bahannya doa, saat teduh,
PA pribadi, hidup bersama. Cobalah buat konten-konten tambahan supaya nanti kelompok kecil bisa menjadikan apa yang kalian posting itu bahan tambahan. Teman-teman coba lihat ya, Instagram Perkantas lagi bahas tentang doa nih, persis seperti yang lagi kita bahas. Nah, kita jadi bisa refer materinya, kita integrated. Ya, walaupun mungkin kalau mau bahan lain, ya silahkan aja. Cuma saya lagi mikir supaya integrated gitu. Satu sama lain bisa saling merefer. Nah, dia kasih contoh misalnya ya. 9 tips untuk making your social media content awesome. Nah, dia kasih sederhana-sederhana. Pertama misalnya, think about your audience. Siapa audiensmu? Terus, every post should be a story. Unik juga nih dia bilang. Setiap postingan bagusnya story. Kenapa? Karena generasi ini suka story. Ya? Nanti kalian baca penjelasannya. Terus dia bilang, apa value-mu? Terus konsisten. Terus dia bilang, belajar write in the second person. Memang dia bilang social media is meant to be personal. Tetapi pronouns, ya kata ganti. Kamu. Teman-teman, gitu. Karena social media itu kan sangat, biasa kita jadikan sesuatu buat pribadi kita. Keep it simple. Use emoji. Nah, ini dia generasi yang suka emoji. Use emoji. You know what you want. Lalu ask question. Semua itu, khususnya Instagram ya, memaksimalkan semua itu. Nah, dia kasih contoh ya. Gimana bikin story. Nih. Kadang-kadang saya mikir ini mah kalian udah ngerti lah ya. Gimana bikin story? Nah, dia bilang mulai ya. Yang pertama, mulailah dengan hal yang sederhana. Start off simple. Misalnya, postinglah ayat. Misalnya gitu kan, di storymu. Ini kan 10 detik muncul. Tanya, ask if there are any prayer request. Ada yang mau didoakan? Nah, ini dia bilang, I'd like to pray for you. Tell me how can I be praying for you. Lalu, use the video or live features to tell your testimony. Terus be transparent, share tools. Nah, ini teman-teman bisa lihat lah ya, hal-hal yang get creative. Finally, let people know they can ask you question. Jadi bisa, teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan DM ya, misalnya begitu. Ini materi solarium. Kalau kalian tertarik, bisa cek. Solarium itu sebenarnya pembuka percakapan. Jadi itu ada gambar. Gambar itu disuruh pilih. Mana yang paling menggambarkan kondisimu sekarang. Jadi, karena ini generasi image driven. Jadi bukan nanya, oke teman-teman kita sharing ya. Gimana kondisimu sekarang? Langsung diam itu anak sekarang. Tapi diminta pilih gambar yang paling mewakili kondisimu sekarang. Nanti kan dia pilih. Terus, kenapa gambarnya itu? Boleh cerita nggak? Nah, itu biasanya lebih masuk. Jadi solarium itu bisa di-download di aplikasi di Google. Ini ada training videonya, gimana cara pakainya, dipakai di kelompok kecil bagaimana. Jadi mereka cukup serius dalam hal itu. Nah, ini secara internasional mereka buat. Oke, mungkin itu dari saya ya.
dari alumni tadi sudah diwakili ya oleh saya, tapi mungkin Hah? Oh, oke. Abang Depo. Kalian memang sengaja dibalik namanya ya. Yang Herbert yang wanita, yang Fris yang pria. Ya kompak di tema orang Jawa itu, Pak. Menyatu memang, nggak bisa terpisahkan. Silakan kawan-kawan. Waktu kita tinggal sebentar lagi. Paling lama 10 menit lagi. Silakan. Ini. Oh, iya Bang. Silakan langsung open mic ya. Oh, bebas kan? Enggak. Halo Bang. Halo, Kedengaran? kedengeran? Oke. Aku mau tanya, aku kan mimpin mahasiswa, tapi ada di pelayanan alumni juga. Nah, kalau misalnya nih aku mau maksimalkan sosial media yang aku punya, apakah aku harus menentukan dulu sasaranku sebenarnya siapa? Karena kan aku ada di mahasiswa dan aku juga ada di alumni kayak gitu. Karena alumni kan itu jarak usianya pasti jauh-jauh gitu ya. Atau aku harus gimana? Pilih salah satu atau aku buat yang secara umum? Thank you, Bang. Ya, makasih. Ya, ini kepekaan kepada siapa yang kita layani penting. Tapi nanti juga begini. Sebenarnya kalau kalian pengguna sosial media, kalian perlu tahu batasan-batasannya. Misalnya, yang namanya feed Instagram hanya 1 menit. Kalau di swipe, ya bisa sampai 10 misalnya. Yang namanya story Instagram hanya 10 detik. Kalau IGTV bisa sampai 10 menit. Kalau upload dari laptop bisa sampai 1 jam. Nah, maksudnya itu hal-hal yang juga perlu dikombinasikan. Misalnya, mahasiswa mau nggak denger lama? Siapa tahu dia cuma butuh feed. Dia butuh feed dalam arti, ya IG feed aja sekitar 1 menit. Atau dia butuh lebih panjang. Mungkin kamu mesti masukin ke IGTV. Jadi poinnya, kenali juga platform yang kamu mau pakai apa. Tapi kalau saya ya, ini nggak tahu ya, kalau saya pribadi melihat seberbeda-berbedanya siswa-mahasiswa alumni, tetap kok kebutuhannya sama sih. Jadi bisa aja teman-teman bicara kebutuhan itu dalam berbagai pola bahasa. Satu kayaknya masuk ke siswa, alumni. Tapi mahasiswa alumni saya pikir sih nggak terlalu beda ya. Mungkin begini, yang membedakan adalah aplikasi yang kamu contohkan. Mungkin dalam alumni kalian kasih contoh-contoh dunia pekerjaan. Kalau buat mahasiswa mungkin dunia perkuliahan. Nah itu bisa lebih relate sama dia. Tapi prinsipnya kan sama. Misalnya, teman-teman, Tuhan ingatin kita untuk tidak berbohong. Jangan berdusta. Bagi teman-teman mahasiswa, belajar untuk tidak nyontek, tidak apa. Jadi jangan berdusta. Nanti bikin lagi untuk teman-teman alumni, Tuhan mengajarkan kita jangan berdusta. Sama sih prinsipnya. Tapi contohnya mungkin akan menolong. Karena kalau masalah bahasa, saya belajar ya. Karena saya makin tua teman-teman ya. Karena makin tua, jadi berpikir gini juga. Apa saya harus ikut cara bahasanya anak sekarang? Saya dapat masukan begini. Anak sekarang seneng yang otentik. Ya kalau memang saya sudah tua, ya tua. Ada yang di pelayanan sekarang manggil om, ya apa boleh buat gitu. Kalau saya berusaha dekat, tapi saya kemudian kayak sok jadi muda, padahal buat mereka itu menjijikkan. Udah tuanya abang, nggak usah lah sok muda ya. Jadi saya belajar tetap jadi diri saya, tanpa harus, karena otentisitas jadi penting buat anak generasi ini. Dari situ mungkin makanya kalau saya tadi bilang, saya ngelihatnya contohnya nanti yang lebih relate mana. Tentu bahasa saya update juga. Apa sih yang dipakai anak sekarang? Receh, oke lah ya. Nanti kalau saya komunikasikan sesuatu saya bisa pakai. Tapi kan
alumni sekarang kalau nonton TV juga ngerti, dengar radio juga receh banget begitu. Dia mengerti. Jadi saya akhirnya melihat kadang pesannya sih prinsipnya sama. Aplikasinya yang kamu harus kontekstualkan. Mungkin gitu. Oke, waktu kita tinggal 5 menit saja. Last question. Yang online, mungkin ada yang mau kasih tanda simbol apa untuk menyatakan mau bertanya? Udah siap-siap berdiskusi nih. Ya, karena akan ini mau eksekusi bahkan di sini. Iya. Bang berarti jelas ke bang aku tadi tertohok juga. Aku bolak-balik ditohok lah dari tadi bang. Tentang itu bang, bahwa sebenarnya firman Allah itu tidak ada yang membelenggu. Iya. Kecuali oleh si pemberita. Aku, aduh, rasanya gimana ya. Jadi memang sebenarnya begitu banyak pun yang melawan firman atau yang kritik firman Tuhan itu pun tidak pernah membelenggu kecuali kita diam. Nah, jadi mungkin ini menjadi ingat-ingatan kepada kami bahwa memang orang muda harus bicara dengan sesuai dengan dunia masing-masing. Yang jelas tidak ada yang menahan kami sebenarnya, menahan kita semua untuk tidak berbicara sebanyak apapun yang melawan. Itu sih rasanya bang. Amin. Oke bang, mungkin kalau tidak ada lagi, mungkin abang ada apa bang closing statement. Iya. Sebenarnya itu closing statementku. Udah dicuri sama Fris. Karena itu memang itu menohok aku dulu ya. Menohok banget itu. Tapi ya memang kalimat tadi jadi pengingat lah ya. Jadi jangan pernah menyalahkan situasi. Sejak itu saya jadi mengerti jangan pernah menyalahkan situasi. Sayanya yang lagi males. Sayanya yang lagi merasa tertekan. Sayanya yang lagi punya banyak alasan. Karena sebenarnya firman Tuhan tidak pernah dibelenggu oleh penentangnya, oleh situasi, tapi oleh kita yang mungkin sedang tidak bisa berdamai dengan situasi, sedang marah, sedang kesal. Nah, ini kesempatannya teman-teman ada tim melakukannya bersama. Wah, ini bagi saya luar biasa ya. Berharap diskusi kalian dan nanti juga belajar ambil tanggung jawab ya. Jangan cuma diskusi-diskusi tapi nggak mau. Kau jadi admin ya, aduh penuh HP-ku. Hapus gamemu. Biar masuk yang lain gitu kan. Gitu ya. Ya jadi ini butuh pengorbanan juga termasuk dalam pelayanan di dunia digital ya. Tuhan berkati, maju terus. Bang, kita akan menutup sesi ini. Kami akan mendoakan